Setelah berefleksi dari video sebelumnya, menurut Bapak Ibu, mengapa perubahan paradigma dalam PJOK menjadi penting untuk diubah? Mari Bapak Ibu, kita lihat contoh-contoh praktik pembelajaran PJOK di berbagai sekolah berikut. Di SD Murni 09, murid diminta untuk sit up dan push up secara berpasangan. Guru melakukan tes kekuatan dan daya tahan otot. Hasil tesnya akan menjadi sumber penilaian dalam laporan hasil belajar untuk mengukur kebugaran murid. Di SD Asri 01, murid diminta untuk lari mengitari lapangan. Guru PJOK memegang stopwatch untuk menghitung waktu masing-masing murid. Guru ini melakukan tes VO2 max sebagai bentuk asesmen dalam mengukur keberhasilan pembelajaran PJOK murid. Sementara itu, di SMP Sejahtera 112, murid terlihat aktif bergerak dengan gembira bermain kasti di lapangan sekolah. Terdengar suara guru yang memberikan umpan balik untuk fokus memperhatikan bola saat memukul dan memberi arahan untuk mencari posisi yang menguntungkan saat berjaga. Dari 3 contoh tersebut, manakah contoh praktik pembelajaran yang dirasa lebih memberikan makna, menyenangkan dan berpusat pada murid? Bapak Ibu guru PJOK hebat, ternyata tanpa kita sadari selama ini terdapat konsekuensi yang muncul dan terbawa oleh murid setelah mereka mengikuti pembelajaran PJOK. Kesan dan makna terhadap praktik PJOK yang diterima oleh murid ternyata berbeda-beda, sehingga menghasilkan pengalaman belajar yang berbeda-beda pula dan tersimpan sepanjang hidup murid. Selain itu, pengalaman pembelajaran PJOK yang diterima murid juga bisa menghadirkan miskonsepsi akan esensi mata pelajaran PJOK itu sendiri loh. Mari kita renungkan sejenak. Saat Bapak Ibu menjadi murid dulu, hingga sekarang menjadi guru, apa dampak yang paling melekat dalam kehidupan Bapak Ibu setelah menerima pembelajaran PJOK? Nah, Bapak Ibu, semakin terlihat bahwa pembelajaran PJOK saat ini sedang menghadapi krisis yang sudah mendominasi keyakinan dan perilaku kita sebagai guru dalam memaknai pentingnya PJOK yang sesungguhnya, yakni krisis identitas, krisis arah, dan krisis fokus. Mari Bapak Ibu, kita bahas satu persatu. Dalam krisis identitas, kita jarang mengidentifikasi dampak dari seorang guru PJOK dan menganalisis apa yang menjadi esensi utama pada mata pelajaran ini. Terdapat perbedaan persepsi tentang tujuan PJOK dari berbagai pihak, mulai dari guru, murid, orang tua, dan pemerintah. Hal tersebut dimulai dari kurangnya pemahaman tentang peran dan manfaat PJOK dalam pendidikan holistik. Akibatnya, terciptalah stigma negatif terhadap PJOK yang dianggap sebagai mata pelajaran yang kurang penting dibandingkan dengan mata pelajaran lainnya. Krisis ini memberikan dampak pada kurangnya motivasi dan minat murid terhadap PJOK, rendahnya kualitas pembelajaran PJOK, dan sulitnya mengembangkan PJOK menjadi mata pelajaran yang efektif dan bermanfaat. Dalam krisis arah, kita tidak memiliki arah dan tujuan yang jelas terkait bagaimana mendukung perkembangan anak secara holistik. Terbukti dengan adanya kurikulum PJOK yang sering berubah dan belum stabil, kurangnya fokus pada pengembangan keterampilan dan nilai-nilai yang esensial dalam PJOK, serta kurangnya keselarasan antara pembelajaran PJOK dengan kebutuhan, perkembangan, dan minat murid. Krisis ini membuat pembelajaran PJOK menjadi tidak efektif dan tidak mencapai tujuan yang diharapkan, munculnya ketidakpuasan murid dan orang tua terhadap pembelajaran PJOK, dan hilangnya peluang untuk mengembangkan potensi dan kekuatan murid dalam bidang PJOK. Dalam krisis fokus, mata pelajaran ini seakan terfragmentasi atau terlalu banyak tujuan dan capaian. Selama ini, PJOK dalam praktiknya
senantiasa ditujukan untuk pencapaian kebugaran dan kemampuan penguasaan teknik keolahragaan baku yang pada kenyataannya secara teori maupun praktik dapat dikatakan mustahil untuk direalisasikan. Bahkan banyak guru-guru PJOK yang lebih bangga ketika muridnya menjuarai suatu kompetisi keolahragaan yang pada sejatinya bukan merupakan hasil dari proses PJOK yang dilakukan. Akibatnya, PJOK dalam realitasnya kehilangan keyakinan akan sesuatu yang sifatnya lebih esensial dalam prosesnya, yakni sebagai mata pelajaran yang memiliki peran sentral dalam mengantarkan murid pada tercapainya tujuan pendidikan. Nah, setelah Bapak Ibu melihat konsekuensi dari paradigma praktik pembelajaran PJOK selama ini, apa yang muncul dalam benak Bapak dan Ibu? Bagaimana perasaan Bapak dan Ibu? Bagaimana praktik PJOK di sekolah kita selama ini? Mari kita belajar lagi sehingga PJOK tidak hanya ditafsirkan sebagai mata pelajaran yang membentuk keterampilan olahraga tertentu atau untuk meningkatkan kebugaran murid, namun lebih fokus pada esensi PJOK itu sendiri, yaitu memberikan pengalaman gerak bermakna selain meningkatkan kemampuan gerak dan fisiknya.